Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Mbak kemari? Tadi saya dirujuk oleh perawat untuk ke ruangan ahli gizi di rumah sakit ini. Oh begitu, baik. Kalau begitu izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mawar Minur, ahli gizi yang sedang bertugas di Poligizi rumah sakit ini. Tahu Mbak dengan Mbak siapa? Saya Dewi Seramawati, biasa dipanggil Mei. Baik Mbak Mei. Tadi Mbak katanya dari rujukan dokter ya. Boleh saya lihat surat rujukannya? Boleh. Saya cek dulu ya Mbak. Dan sebelumnya, apakah Mbak sudah pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah, Pak. Oh belum pernah, berarti belum tahu ya apa itu konseling gizi. Belum tahu. Kalau begitu saya jelaskan sedikit. Konseling gizi ini merupakan kegiatan antara saya sebagai konselor dan Mbak sebagai pasien untuk membantu mengatasi permasalahan gizi yang sedang Mbak alami dan juga nantinya untuk mencapai status gizi Mbak yang optimal begitu. Konseling ini akan memakan waktu sekitar 10-20 menit ke depan. Apakah Mbak bersedia meluangkan waktunya untuk kita melakukan konseling gizi ini? Bersedia apa, Mbak? Baik Mbak, terima kasih. Oh baik, setelah saya lihat di sini Mbak sudah melakukan pengukuran berat badan ya. Kalau boleh saya untuk mendapatkan berat badan Mbak yang lebih akurat, apa Mbak bersedia untuk melakukan pengukuran ulang? Bersedia, Pak. Baik, kita lakukan pengukuran ulang dulu ya Mbak. Baik Mbak, boleh diukur. Sebelumnya dilepaskan dulu alas kakinya Mbak. Baik, lalu kita akan melakukan pengukuran tinggi badan Mbak. Boleh merapat ke dinding Mbak. Mbak, silakan duduk kembali Mbak. Setelah kita melakukan pengukuran berat badan sama tinggi badan Mbak tadi, didapatkan ini status gizi Mbak itu tergolong kurus. Kalau dan juga di sini saya lihat data kadar hemoglobin Mbak itu juga tergolong rendah, tekanan darah Mbak juga rendah. Kalau boleh tahu Mbak kesehariannya itu sebagai apa ya Mbak? Saya sebagai pegawai di bank. Oh, pegawai di bank. Apakah sebelumnya kalau misalnya saya boleh tanya nih, apakah Mbak udah menikah atau belum? Oh, belum, Mbak. Oh, belum ya Mbak. Baik, selain Mbak bekerja sebagai pegawai bank, apakah Mbak ada melakukan aktivitas lain seperti Mbak berolahraga atau apa gitu? Kebetulan jarang, Mbak, soalnya keseharian saya emang di perusahaan di bank itu. Oh, jadi jarang ya melakukan aktivitas lain. Baik, berarti Mbak jarang melakukan olahraga ya. Apakah Mbak pernah merasakan mudah lelah pada saat aktivitas Mbak sehari-hari? Iya, Mbak, kadang tiba-tiba suka pusing. Oh, berarti Mbak sering merasa pusing juga ya. Apakah Mbak kalau misalnya berdiri itu pernah merasakan hilang pandangan sekejap gitu? Benar, Mbak, kemarin kayaknya saya rasakan. Oh, dirasakan ya Mbak. Baiklah Mbak, selanjutnya saya akan merecall makanan sehari kemarin Mbak, mulai dari pagi sampai malam. Nah, untuk di pagi harinya Mbak apakah ada sarapan? Kemarin pagi saya nggak sarapan, Mbak. Oh, nggak sarapan ya. Kalau di sekitar jam 10 gitu apakah ada cemilan, mengkonsumsi cemilan atau makanan kecil-kecilnya gitu? Kayaknya nggak ada, Mbak. Oh, enggak juga ya. Lalu di siang hari apakah Mbak makan sesuatu? Saya makan mie rebus pakai nasi dengan telur. Oh, mie rebus ya. Oh, kalau di sore harinya apakah Mbak ada mengkonsumsi makanan lagi? Oh, saya beli jajanan kemarin, Mbak, telur gulung, terus beli es teh manis. Minum es teh ya. Lalu di malam harinya apakah Mbak ada makan lagi? Ada, saya makan nasi di malam hari itu dengan ayam gulai. Ayam gulai. Oke, sebelum tidur apakah ada mengkonsumsi cemilan lagi atau langsung tidur? Ada, Mbak, saya itu mengkonsumsi brownies.
Setelah Mbak menyebutkan makanan sehari Mbak, di sini saya akan melihatkan beberapa ukuran porsi makanan. Nah, apakah sekiranya ukuran porsi makanan yang Mbak makan kemarin itu ada sekitar yang saya tunjukkan ini. Nah, untuk siang Mbak ada makan mie rebus dengan nasi kan? Apakah mie rebusnya itu ada seukuran yang ini atau yang ini Mbak? Oh, yang ini Mbak. Oh, berarti porsi biasa ya Mbak. Lalu untuk nasinya apakah ada seukuran ini Mbak? Yang mana Mbak? Yang ini Mbak. Oh, berarti nasinya porsi sedang ya Mbak? Untuk telurnya itu apa Mbak mengkonsumsinya satu atau dua? Satu butir. Satu butir ya. Baik, untuk sore harinya Mbak ada mengkonsumsi TS. Apakah takaran tehnya itu ada sekitar ini Mbak? Iya, sekitar itu. Ya, baik. Untuk gula di tehnya itu Mbak memakai gulanya seukuran sendok teh atau sendok makan atau sendok yang mana Mbak? Sendok makan Mbak, tapi dia 2 sendok. Oh, 2 sendok makan. Lalu di malam harinya Mbak makan nasi dengan ayam gulai. Apakah nasinya sama kayak di siang hari atau berkurang atau ada ditambah lagi Mbak? Agak tambah dikit Mbak. Oh, berarti dalam porsi yang lumayan besar ya Mbak. Lalu untuk ayamnya apakah ada seukuran ini Mbak? Iya, sekitar itu. Baik, 1 potong berarti ya. Setelah kita melakukan recall dari makanan sehari Mbak kemarin, izinkan saya untuk menghitung kebutuhan makanan Mbak sehari dulu. Nah, sembari saya melakukan perhitungan kebutuhan Mbak, di sini saya ada leaflet yang bisa Mbak baca-baca terlebih dahulu untuk mengisi waktu luang Mbak. Setelah saya melakukan perhitungan, itu didapatkan status gizi Mbak itu tergolong kurus. Nah, dan juga kebutuhan per hari Mbak itu yang Mbak konsumsi kemarin itu ada di angka 1.900. Nah, seharusnya Mbak itu mengkonsumsinya itu cukup 1.450 saja. Nah, dari hasil ini tuh Mbak didiagnosa terkena penyakit anemia. Sebelumnya apakah Mbak mengetahui apa itu penyakit anemia? Anemia itu kurang darah nggak sih Mbak? Iya benar, anemia itu penyakit kurang darah yang sebagian besar disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi. Kalau gitu bagaimana ya solusinya Mbak? Nah, jadi di sini saya akan membantu Mbak untuk mengatasi masalah gizi Mbak. Sebelumnya apakah Mbak mau berkomitmen sama saya untuk dilakukan pengaturan diet untuk diri Mbak? Mau Mbak? Baik. Nah, jadi untuk diet Mbak itu kita bisa mulai dengan pertama Mbak harus sarapan dulu pagi hari. Kalau misalnya tidak bisa sarapan yang lumayan berat, Mbak bisa mulai dengan minum susu atau mengkonsumsi roti sekitaran porsi segini. Lalu Mbak juga bisa pagi hari memakan 1 butir telur rebus, itu bagus juga untuk yang mengalami anemia. Nah, untuk siang harinya Mbak jangan makan mie rebus sama nasi, double karbo juga kan, mie sama nasi. Nah, diganti dengan yang lebih sehat, nasi, terus juga dengan lauk pauknya ikan kalau bisa, atau dengan hati ayam dan juga daging merah gitu Mbak. Karena daging dan hati ayam mengandung zat besi yang tinggi. Lalu siangnya juga bisa dibarengi dengan sayur-sayuran kayak bisa dengan kol atau dengan labu siam atau juga dengan sawi gitu Mbak. Lalu untuk di sore harinya kalau misalnya Mbak ingin cemil-cemilan itu mungkin bisa diganti ke yang lebih sehat kayak mengkonsumsi buah, bisa dengan buah 1 potong buah semangka atau misalnya dengan buah pepaya kayak gitu Mbak. Nah, untuk malam harinya juga bisa diganti dengan nasi, terus dengan ayam juga bisa, dan juga kalau bisa dikurangin yang mengandung santan kayak gitu Mbak. Lalu malam harinya juga boleh mengkonsumsi cemil-cemilan, tapi diganti dengan yang lebih sehat kayak buah atau dengan minum jus buah bisa juga begitu Mbak.
Nah, juga kan sekarang sudah banyak resto-resto yang menjual makanan-makanan sehat-sehat saji. Mungkin kalau misalnya Mbak nggak sempat memasak karena aktivitas Mbak sehari-hari, mungkin Mbak bisa membeli makanan-makanan sehat tersebut. Yang penting diperhatikan bahan makanan yang Mbak konsumsi. Kalau bisa diusahakan Mbak bisa mengkonsumsi bahan makanan yang lengkap mulai dari karbonya, proteinnya, protein hewani dan juga protein nabatinya. Lalu ada sayur-sayurannya juga, dan Mbak rajin mengkonsumsi buah-buahan gitu Mbak. Atau kalau misalnya Mbak tidak terlalu bisa mengkonsumsi daging, hati ayam atau sayur-sayuran yang tadi saya anjurkan, Mbak juga bisa untuk memenuhi kecukupan zat besi Mbak bisa mengkonsumsi suplemen zat besi, tablet tambah darah itu yang bisa Mbak dapatkan juga di apotik. Namun tetap harus dalam dosis anjuran dokter ya Mbak. Baik Mbak, dari yang telah saya jelaskan tadi dan juga bahan makanan yang sudah saya anjurkan, apakah Mbak mengerti dari yang saya jelaskan tersebut? Mengerti Mbak. Nah, jika Mbak mengerti, apakah Mbak bisa mengulanginya kembali? Oh bisa. Jadi Mbak, saya itu didiagnosa terkena anemia. Jadi anemia itu adalah penyakit kurang darah yang sebagian besar disebabkan karena kurang zat besi. Terus tadi saya dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu karena tadi kan hari kemarin saya nggak sarapan. Kemudian di siang harinya jangan makan mie kalau bisa. Sebaiknya itu makan nasi dengan lauknya ikan atau ayam gitu. Terus bisa juga dengan telur. Dan untuk cemilannya itu diusahakan itu lebih bergizi seperti mengonsumsi buah-buahan. Terus untuk malam harinya bisa juga dengan nasi dan hati ayam. Terus jangan lupa mengonsumsi sayur-sayuran yang berwarna hijau. Dan juga jangan lupa tahu tempenya sebagai protein nabatinya. Itu sih Mbak yang saya tangkap. Nah ya baik Mbak, bagus sekali ya Mbak. Berarti Mbak sudah paham ya dari pengaturan diet yang sudah saya anjurkan. Baik Mbak, setelah dilakukannya pengaturan diet tadi, untuk melihat apakah ada perubahan dari masalah gizi yang Mbak alami, apakah Mbak bersedia untuk meluangkan waktu Mbak kembali untuk kita lakukan konseling gizi lagi Mbak? Bersedia kok Mbak. Nah, kira-kira kapan bisa kita atur kembali untuk pertemuan konseling selanjutnya Mbak? 2 minggu ke depan mungkin bisa Mbak. 2 minggu ke depan ya Mbak. Baik, kalau begitu kita bertemu di 2 minggu ke depan untuk kita lihat apakah ada perubahan dari masalah gizi yang Mbak alami. Baik Mbak, mungkin cukup sekian konseling kita hari ini. Terima kasih Mbak telah meluangkan waktunya untuk kita lakukan konseling gizi. Sebelumnya di sini saya akan memberikan leafletnya untuk Mbak bawa pulang. Di sini juga udah ada kontak person saya. Mbak bisa melakukan konseling lagi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum Mbak tanyakan, itu Mbak bisa menghubungi saya lewat sosial media saya yang tertera. Dan juga ini leafletnya bisa Mbak baca-baca kembali untuk panduan Mbak menjalankan diet Mbak 2 minggu ke depan. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya Mbak, sampai bertemu di 2 minggu kemudian ya Mbak. Ya.